Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Alfiyah Al-Iraqi, Alfiyah As-Sunnah An-Nabawiyah, yang berjudul Nadam Ad-Durar As-Saniyah fi Siyar Az-Zakiyah. Kita masih di pembahasan tentang dikru mu'jizatihi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyebutan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa kata mukjizat itu dipakai di kalangan orang-orang belakangan. Dan lebih populer di masa dahulu itu disebut dengan ayat atau bayinat atau dalail. Karena itu banyak dari ulama yang menulis tentang mukjizat Nabi, mereka beri judul dengan Dalail An-Nubuwah, dalil-dalil kenabian. Baik, telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu beberapa mukjizat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Semuanya ada 11 yang sudah kita kaji dalam 9 bait syair. Kemudian di bait syair yang ke-10 di bab ini, dan ini di urutan Alfiyah, dia adalah bait syair yang ke-454. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa ja'a marratan qada' al-hajati wa lam yajid syai'an siwal asya'ati wa mithliha lakin huma ba'udata amara kullan minhuma fa'atata taquddal arda di wa di hatta qada hajatahu amara kullan famada. Baik, ini 3 bait syair menjelaskan tentang mukjizat yang ke-12, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam ingin membuang hajatnya dan beliau tidak temukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tirai. Beliau ingin membuat hajat di tempat yang terbuka, ya, dan beliau tidak ketemukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tirai kecuali 2 pohon kurma kecil. 2 pohon kurma kecil. Maka beliau memerintah 2 pohon kurma kecil yang saling berjauhan ini supaya mendekat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuang hajatnya, lalu beliau perintah lagi supaya keduanya kembali ke tempatnya masing-masing. Itu kesimpulannya. Bahasa penulis di sini, wajah amarratan, suatu kali Nabi itu datang qada al-haja, untuk membuang hajatnya. Walam yajid syai'an, dan beliau tidak temukan sesuatu. Maksudnya sesuatu yang menutupi aurat. Karena ketentuan orang yang buat hajat di tempat terbuka itu harus ada sesuatu yang menutupi auratnya. Iya. Kalau tidak ada yang dekat menutupi auratnya, maka dia harus menjauh sampai tidak kelihatan dari pandangan manusia. Maksudnya tidak kelihatan auratnya dari pandangan manusia. Baik. Maka suatu hari Nabi tidak menemukan sesuatu untuk dipakai berteduh, bersembunyi di belakangnya, membuang hajat. Siwa asya'ati, kecuali asya'ah. Asya'ah ini pohon kurma kecil. Ya. Wa mithliha, dan pohon kurma kecil yang lainnya. Berarti ada 2 pohon kurma. Ada 2 pohon kurma kecil. Namanya pohon kurma kecil itu tidak bisa menjadi tirai. Kalau pohon kurmanya besar,
itu bisa lah ya, kalau besar. Tapi kalau kecil, ini tidak bisa menjadi tirai. Baik. Lakin huma ba'udata. Yang ada cuma 2 pohon kurma kecil, itu pun keduanya berjauhan. Amara kullan minhuma fa'atata. Maka Nabi perintah 2 pohon kurma ini, keduanya pun datang. Takhuddul arda di wadi hatta qada. Ya. Keduanya datang membelah bumi. 2 pohon kurma ini sampai berdekatan, bisa menjadi tempat yang menirai Nabi SAW, hatta qada hajatahu. Kemudian beliau membuang hajatnya. Amara kullan famadah. Setelah itu Nabi SAW perintah supaya keduanya kembali. Iya, supaya keduanya kembali. Lalu Nabi SAW berlalu setelah itu. Baik, ini kisahnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam musnadnya. Iya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, Abu Nuaim di dalam Dalail An-Nubuwah, dan Al-Baihaqi juga di kitab Dalail An-Nubuwah. Baik. Dan pada sanadnya itu ada kelemahan. Pada sanadnya ada kelemahan. Iya. Hanya saja hadits yang semisal dengan ini itu ada di Sahih Muslim. Ada di Sahih Muslim. Kisah semisal dengan ini dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Iya. Jadi Jabir menjelaskan bahwa kami berjalan bersama Rasulullah SAW sampai kami turun ke sebuah lembah yang sangat luas. Karena Rasulullah SAW pergi membuang hajatnya. Maka kata Jabir, saya pun mengiringi Nabi dengan membawakan untuk beliau kendi air dari kulit, terbuat dari kulit berisi air. Maka Rasulullah SAW menoleh. Ya, beliau tidak menemukan sesuatu yang dipakai untuk bertirai supaya bisa beliau membuang hajat, tertutup auratnya atau tidak kelihatan oleh pandangan orang. Nah, ternyata yang ada di situ cuma 2 pohon yang berada di ujung lembah, berada di pinggiran lembah. Maka Nabi SAW pergi kepada salah satu dari pohon itu, lalu Nabi memegang salah satu rantingnya, lalu beliau berkata, "Inqadi alayya biidnillah." Tunduklah kepadaku dengan izin Allah. Maka pohon ini pun ditarik oleh Nabi seperti seekor unta ditarik oleh pemiliknya. Sampai Nabi datangi pohon yang satunya lagi. Jadi tarik sampai mendatangi pohon yang satunya. Lalu diambil lagi satu ranting dari keduanya. Kemudian ketika sudah berada di tempat yang cocok, maka Nabi SAW menyatukan antara keduanya. Maka Nabi berkata, menyatulah kalian berdua dengan izin Allah. Maka menyatu antara keduanya, kemudian Nabi membuang hajatnya di belakang kedua pohon tersebut. Dan ini di Sahih Muslim. Jelas ya? Ya, dari sudut riwayat apa yang disebut oleh penulis di sini, walaupun ada kelemahan, dia ada pendukungnya, ada syahidnya dari hadits Jabir di Sahih Muslim. Dan ini salah satu tanda kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tanda kenabian yang berikutnya, dan ini adalah yang ke-13 dari urutan penulis. Kata beliau, wasdalafat ilaihi sittu budni linnahri kullun sabiqul litta'ni. Ya.
dan bersegera atau mendekat kepada beliau 6 ekor unta linnahri, untuk disembelih. Maka setiap dari 6 ekor unta ini berlomba untuk duluan disembelih. Untuk duluan disembelih. Iya. Jadi ini juga dari tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana didekatkan kepada beliau 6 ekor unta di sini ya. Dan haditsnya di Sunan Abi Daud dan di Sunan An-Nasai dari sahabat Abdullah bin Qurat radhiyallahu anhu. Iya. Dan ini setelah Nabi berucap inna a'zamal ayyami indallahi yawman nahar thumma yawmal qar. Sungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar tanggal 10, kemudian hari al-qar, hari menetap di Mina, itu tanggal 11. Lalu didekatkan kepada Nabi 5 ekor unta. Di sebagian riwayat 6 ekor unta. Ada keraguan pada riwayatnya. Iya. Maka unta-unta ini pun mendekat kepada Nabi. Berlomba kepada Nabi agar supaya setiap dari mereka ingin didahulukan untuk disembelih. Iya. Baik, maka Nabi SAW menyembelihnya. Dan ini dari tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi unta pun mereka ketika akan disembelih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersegera di dalam hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan ini hal-hal yang menakjubkan ya sebenarnya. Kalau kita perhatikan dari makhluk-makhluk Allah ini, sana pepohonan, ini unta, bagaimana mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesegeraannya, istijabah mereka. Harusnya kita ini manusia itu malu akan hal tersebut. Iya. Padahal telah ditunjukkan kepada kita berbagai tanda kenabian, telah datang kepada kita ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, pada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ada pelajaran-pelajaran. Iya. Keledai itu, kata Ibnul Qayyim, keledai kalau dia sudah tahu rumah tuannya, tempat dia tinggal, dia dibawa kemanapun di malam hari, lalu dilepas, dia bisa pulang ke kandangnya. Itu keledai. Iya. Itu pendidikan. Kata Ibnul Qayyim, tapi kita banyak dari manusia nggak tahu dia kemana jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keledai lebih baik daripada kita. Di tempat yang lain beliau sebutkan perumpamaan anjing terlatih. Anjing terlatih itu kan ada hukumnya di pembahasan fikih. Ya, boleh dipakai berburu. Hewan hasil buruannya boleh dimakan. Kalau anjing terlatihnya dilepas, baca bismillah, lalu menangkap hewan buruan, lalu hewan buruannya ditemukan dalam keadaan sudah mati, maka hewan buruan ini sudah halal dimakan. Sudah halal dimakan. Sebab dia menyembelihnya sama dengan mengirim anjing buruan. Kalau dia menyembelih pakai bismillah, maka cukup dia baca bismillah melepas anjing buruannya ini, anjing terlatih ini. Tapi anjing terlatih ini itu disyaratkan 3 syarat oleh para ulama. Syarat yang pertama, dia baru jalan kalau diperintah untuk jalan. Jadi kalau ada anjing terlatih, dia walaupun sudah lompat ke sana sini, dia tidak akan pergi sebelum tuannya berkata pergi, kejar. Ya, itu anjing terlatih.
Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia berhenti apabila diperintah untuk berhenti. Apabila diperintah untuk berhenti. Kemudian syarat yang ketiga, anjing yang terlatih, dia tidak memakan hewan buruan itu untuk dirinya sendiri. Karena itu kalau anjingnya terlatih, dia selapar apapun, begitu menangkap hewan buruan, dia tidak menangkap untuk dia makan. Dan dia tidak akan makan sampai tuannya mengizinkan dia atau memberi jatah makan untuknya. Itu anjing terlatih. Iya. Kata Ibnu Qayyim, ini anjing saja makhluk kalau dilatih bisa terdidik. Saking hebatnya dia tahu hak tuannya yang melatihnya. Dia tidak mau makan daging hewan buruan sampai tuannya memberi kepada dirinya. Kata Ibnu Qayyim, tapi kita manusia, betapa banyak Allah melatih kita, mendidik kita dengan ayat-ayat, hadits-hadits, tidak juga kita terlatih. Iya, jelas ya? Maka pada makhluk-makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pelajaran-pelajaran ibrah yang harusnya kita jadikan sebagai renungan untuk membimbing diri kita kepada hal yang lebih baik, perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita semua terhadap diri-diri kita dan menjauhkan kita dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Kemudian berikutnya mukjizat yang ke-14. Baik. Kata beliau, wa nadarat ainu qatadatin faraddu tilka fakanat min sahihatin ahad. Ya. Kata beliau, wa nadarat, dan jatuh ainu qatadatin, mata Qatadah. Qatadah ini nama sahabat ya. Nama lengkapnya Qatadah ibnu Nu'man al-Ansari. Qatadah ibn Nu'man al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi matanya itu pernah jatuh. Iya. Faradda tilk. Lalu matanya ini dikembalikan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dikembalikan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat min sahihatin ahad. Akhirnya mata yang tadinya sudah jatuh ini lalu dibalikkan lagi oleh Nabi ke tempatnya. Kemudian sembuh Qatadahnya. Dan ini kejadiannya di perang Uhud ya. Kejadiannya di perang Uhud. Ternyata mata yang tadinya jatuh kemudian balik ini akhirnya menjadi lebih tajam pelihatannya dari mata yang satunya lagi. Ya, katanya disebut kalau mata yang satunya kena ramat penyakit merah, mata yang tadinya jatuh itu dia nggak apa-apa. Dia lebih tajam dan lebih kuat pandangannya. Iya. Di sini ada dua kalimat di syair ya, ainu qatadatin. Di kasratain di situ qatadanya. Kalau kaidah nahwunya ainu qatadata. Qatadata harusnya sebab dia mamnu minas sarf. Tapi di kasratain untuk menjaga keseimbangan timbangan syairnya. Dan di akhir dari bait syairnya min sahihatin ahad. Ahad itu asalnya pakai tasydid ahad. Ahaddu asalnya. Tapi tasydidnya dibuang kemudian disukun untuk meringankan. Artinya sangat tajam. Artinya sangat tajam. Jadi beda ya, ahad dengan ahad itu beda. Kadang Masya Allah dia membaca Qul huwallahu ahad terlalu berlebihan dia tahan, akhirnya merubah makna. Qul huwallahu ahad. Pernah dengar begitu? Itu merubah makna ya. Sebab kalau ahad itu artinya sangat tajam. Kalau ahad itu baru benar, yang maha satu. Yang maha satu. Apalagi kalau dia baca Allahus Samad, itu nggak ada artinya kalau Allahus Samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad.
Itu hati-hati ya, itu menambah kalimat itu. Tasydid itu menambah satu kata dalam bahasa Arab. Baik, karena itu tajwid itu penting ya. Kalau mengatakan ucapan Al-Jazari bahwa ilmu tajwid itu hatmun lazimu, adalah kewajiban, itu benar. Pada posisi sholat itu wajib dibaca dengan tajwid yang benar, yang membuat seseorang itu tidak keliru, ya, tidak jatuh di dalam lahan jali yang bisa membatalkan bacaannya. Baik, jadi di sini tanda kenabian terkait dengan mata Qatadah, ya, Ibn Nu'man Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang sudah jatuh, ya, ternyata diambil lagi, dikembalikan ke tempatnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka matanya sembuh lagi, matanya sembuh, iya. Dan setelah itu mata tersebut malah lebih tajam dan lebih kuat dari mata yang satunya. Dan ini dari tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diriwayat Al-Hakim, ya, dari beberapa jalur, disebutkan oleh Al-Manawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya tanda kenabian yang ke-15. Kata beliau, wa bari'at ainu aliyin ittafal fiha liwaktihi wa ma'ada hasal. Ya, demikian pula sembuh matanya Ali. Nah, jadi penyakit mata ini juga pernah menimpa menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Rasulullah yang keempat, sahabat yang mulia Abul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah terkena penyakit ramat, matanya itu merah, sehingga beliau tidak keluar rumah. Ya, di suatu hari Nabi berkata kepada para sahabat dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Besok aku akan berikan bendera kepada seorang lelaki yang dia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Iya. Maka malam itu para sahabat tidak nyenyak tidurnya. Semuanya berharap ingin diberi bendera itu. Sampai Umar ibn Khattab berkata, saya belum pernah selama saya hidup berharap untuk mendapat kepemimpinan kecuali pada waktu itu. Sebab Nabi sebut akan diberi kepada seorang lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Ini sudah dia dapat dua hal yang menunjukkan bukti keimanan. Dan itu dicari oleh semua muslim, apalagi sahabat. Iya. Jadi subhanallah, besoknya Umar pun yang biasanya kalau ada kegiatan seperti itu tidak begitu menampakkan dirinya, Umar sengaja berada di depan supaya kelihatan. Jelas ya? Tapi ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, di mana Ali bin Abi Thalib? Iya. Di mana Ali bin Abi Thalib? Itu takdir itu ya. Suatu itu kalau sudah ditakdirkan, dia tidak hadir pun, kalau ditakdirkan untuknya, tidak lari kemana-mana. Kalau sudah ditakdirkan. Jelas ya? Kadang sebagian orang terlalu berambisi akan sesuatu. Iya. Tapi dia lupa takdir Allah. Segala sesuatu itu sesuai dengan takdir Allah. Maka yang paling bagus itu seorang itu profesional. Ya, dia tidak terlalu ambisi. Dia sandarkan kepada takdir Allah. Itu jadikan kaidah di dalam berusaha dan berkegiatan di kehidupan dunia ini. Seorang dia melakukan apa saja dari kegiatan dunia. Dia profesional yang pertama. Sesuai dengan jalannya. Karena Allah cinta kepada orang yang profesional. Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan ayyutkinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia bekerja sebuah pekerjaan, dia itqan. Sempurna dia kerja. Nah, tapi ingat, keberkahan itu bukan kepada orang yang terlalu ambisi. Dan diberikan kepada orang yang terlalu ambisi. Sedang-sedang saja. Kemudian yang ketiga, dia selalu serahkan kepada Allah.
Nah, kalau dia selalu ditemani 3 hal ini dalam usaha dan upayanya di dunia, maka insya Allah itu adalah sumber keberhasilan, alamat keberuntungan untuk seorang hamba. Baik, Ali bin Abi Thalib tidak hadir di situ, malah dia yang dicari. Mana Ali bin Abi Thalib? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, dia sedang mengeluh sakit. Kata Nabi, datangkan ke sini. Maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit matanya, maka Nabi meludahi mata tersebut. Iya. Ini menunjukkan boleh seorang itu meruqyah, itu bentuk dari ruqyah, mengobati, ya, dalam bentuk mengeluarkan sedikit dari ludah disertai dengan bacaan. Kalau Nabi SAW tidak membaca pun gak ada masalah, karena air liur Nabi itu adalah apa? Berkah. Tapi kalau orang lain, mana ada air liurnya berkah? Jelas ya? Ya Syekh, tolong ludahi tangan saya. Untuk apa? Supaya berkah. Gosok tangannya. Itu tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Jelas ya? Ya Syekh, minum dulu air minum ini. Supaya ada bekas minum kamu. Biar saya minum, berberkah. Itu tidak benar yang seperti itu. Keyakinan. Kecuali kalau Syekhnya baca Al-Quran di situ, itu bentuk ruqyah namanya. Keberkahan dari bacaan. Jelas ya? Bukan pada dat dan pada sesuatu yang melekat pada orang saleh tersebut. Kalau dibacaan Al-Quran, dibacakan di air, nah, bacaan Al-Quran itu diiringi dengan ludah, itu nggak apa-apa. Ludahnya namanya ada bacaan Al-Qurannya. Jelas ya? Maka itu membawa keberkahan, dan itu ada, diizinkan di dalam syariat. Baik, jadi pembahasan berberkah ini, tabarruk ini sudah kita uraikan ya berulang kali. Harus dibedakan, ada hal-hal yang merupakan kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu tidak ada pernah di dalam sejarah itu ada seorang sahabat menunggu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, biar dia minum dulu. Kalau saya minum selesai, minum lebih dari apa? Air minumnya. Ya. Atau dia beri kepada Abu Bakar makanan. Terus dia katakan, Abu Bakar jangan dihabisi. Lebihnya biar saya makan. Ya, itu nggak ada sejarahnya. Tidak terjadi pada Abu Bakar, pada Umar, pada Uthman, dan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan mereka ini adalah wali-wali Allah menurut kesepakatan ulama. Semuanya tahu tentang hal itu. Tapi itu tidak berlaku pada sahabat ini. Karena itu kekhususan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini mempercampur adukkan riwayat-riwayat. Akhirnya jatuh di dalam apa? Kekeliruan-kekeliruan karena hal tersebut. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib didatangkan, diludahi matanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada saat itu juga langsung sembuh. Iya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya, baik. Kemudian setelah itu diserahkanlah bendera kepada beliau. Ali bin Abi Thalib memimpin, dan ini kejadian di perang Khaybar ya. Maka dibukakanlah kemenangan untuk kaum muslimin melalui tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian berikutnya, ini mukjizat berikutnya. Dan ini yang ke-16. Kata beliau, wabnu atiqin rijluhu usibat fahiya bimasfihi sari'an bari'at. Demikian pula Ibn Atiq ini nama beliau Abdullah ibn Atiq Al-Ansari. Iya. Abdullah ibn Atiq Al-Ansari. Jadi beliau pernah ditugaskan untuk membunuh Rafi bin Abi Al-Huqaiq dari orang Yahudi, dan ketika beliau turun dari tangga rumah Rafi bin Abi Al-Huqaiq, ya, kakinya terluka waktu itu. Ya, kakinya terluka. Maka Nabi SAW mengusap dengan tangannya. Ya, mengusap dengan tangannya. Maka kaki Abdullah bin Atiq pun sembuh. Ya, dan ini kejadiannya disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari. Disebutkan di riwayat Al-Bukhari. Baik. Jadi ini dari
tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau juga diberi dari hal seperti itu. Jadi banyak dari tanda kenabian Nabi yang telah berlalu itu ada pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi Musa alaihi salam itu digelari Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara oleh Allah secara langsung. Nabi kita juga Allah berbicara langsung kepadanya. Iya. Nabi Isa alaihi salam beliau menyembuhkan dari penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Jelas ya? Maka Nabi SAW juga diberi sebagian dari hal tersebut. Jadi beliau itu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ayat-ayat, tanda-tanda kenabian yang dengannya manusia itu gampang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Tapi di sini sering saya ingatkan ya bahwa tanda-tanda kenabian itu namanya saja tanda kenabian, bukti menunjukkan bahwa beliau adalah seorang apa? Seorang nabi. Jadi semuanya itu dijadikan sebagai tanda, alamat, argumen, hujjah bahwa beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Kembalinya ke sana. Iya. Jadi kalau misalnya ada nabi punya tanda kenabian di ilmu kedokteran misalnya, jangan dikatakan bahwa Nabi itu dokter yang paling hebat. Atau beliau punya tanda kenabian dalam siasat perang misalnya, oh Nabi itu pemimpin tidak ada duanya. Jelas ya? Dimasukkan di dalam urutan tokoh-tokoh sedunia nomor 1. Ya memang nomor 1. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang kafir kenapa dia masukkan nomor 1? Di urusan ketokohan di dalam memimpin. Bukan itu yang diinginkan dari tanda kenabian. Jangan tertipu oleh mereka. Mereka ini ingin memalingkan kita dari apa? Dari hal yang terpenting dalam agama. Hal yang terpenting dalam agama, kedudukan beliau sebagai nabi dan rasul. Bukan sebagai seorang pemimpin. Ahli perang, ahli siasat. Ada lagi nabi ahli manajemen. Ya, jelas ya? Betul, nabi punya strategi itu ada. Dari pokok syariat mengatur. Sama dengan ilmu kesehatan. Di dalam syariat diatur dari pokok ilmu kesehatan. Sebagaimana disebut oleh sebagian guru kami, bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 sumber pokok ilmu kesehatan. Iya, dalam bentuk pencegahan, dalam bentuk pengobatan, iya, dan dalam bentuk mengeluarkan hal-hal yang buruk dari tubuh. Dan itu ada, usulnya ada. Tapi satu persatunya itu tidak disebutkan rincian. Sebab Al-Quran itu bukan ilmu, bukan kitab kedokteran. Jelas ya? Bukan kitab kedokteran. Karena itu keliru kalau ada yang menafsirkan ayat-ayat. Wah ini ayat, kalau begitu, ini ayat maknanya begini. Ini ayat ini dipakai oleh dokter gigi. Ayat ini dipakai oleh dokter bedah. Ayat ini dipakai, itu tidak ada. Masuk di dalam rincian. Tapi kaidah umum dalam ilmu kesehatan itu ada. Diterangkan di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran itu mukjizat yang menunjukkan apa? Tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahami ini kaidah pokok di dalam memahami, termasuk kaidah pokok di dalam memahami tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tanda kenabian yang ke-17, kata penulis rahimahullah di bait syair yang ke-461, waqala aqtulu Ubayy ibn Khalaf khadashahu khadashan yasiran panhataf. Ya. Beliau pernah berkata bahwa saya akan membunuh Ubayy ibn Khalaf. Ubayy ibn Khalaf ini salah seorang pentolan orang-orang Quraisy. Ya, dia pernah berkata, saya punya hewan-hewan tunggangan, terus saya beri makan setiap hari. Nanti saya akan menunggangi hewan tersebut untuk membunuh kamu, wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi berkata kepadanya,
Bal an aqtuluka insyaallah. Bahkan saya akan membunuh kamu insyaallah. Iya. Jelas ya? Apa yang terjadi? Kata beliau, khadasyahu hadasyan yasiran. Maka Nabi melukainya, cuma luka sedikit. Dan ini kejadian di perang Uhud. Jadi terjadi perang Uhud, Nabi ketemu dengan Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf ini terluka dengan pedang Nabi SAW, sedikit lukanya. Iya, sedikit lukanya. Orang-orang berkata, ya, ini lukamu cuma sedikit. Dia sudah menyangka, ini Nabi Muhammad akan membunuh saya. Orang-orang berkata, kamu enggak apa-apa. Laisa bika ba'as. Enggak apa-apa. Ya, enggak, Nabi Muhammad sudah berkata bahwa saya akan membunuhmu. Ya, kata Ubay bin Khalaf, andai kata dia meludahi saya saja, barangkali saya akan mati. Maka dibawalah dia pulang dalam keadaan terluka ringan itu, dan dia mati karena luka tersebut disaru. Ya. Jelas ya? Jadi orang musyrik saja, dia tuh tahu bahwa Nabi itu tidak pernah apa? Tidak pernah dusta. Dan Nabi kalau berucap sesuatu akan terjadi seperti yang dia ucapkan. Makanya ketika orang-orang menghiburnya, itu kan cuma luka ringan. Dia justru berkata, andai kata Nabi Muhammad cuma meludaiku di peperangan tadi, saya pun yakin bahwa dia akan membunuh saya. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa di tengah manusia itu bukan tidak tahu kebenaran, tapi na'udzubillah, Allah butakan hatinya, dibuat keras hatinya, sehingga tidak menerima keimanan. Karena itu hendaknya kita bersyukur ya, kita dipilih sebagai kaum muslimin, mendapat anugerah keislaman. Semoga Allah meneguhkan kita semua di atas keislaman ini. Baik, kemudian tanda kenabian berikutnya, dan ini yang ke-18, kata beliau, kadakumu Umayyatu ibnu Khalafi. Umayyatu ibnu Khalafi qutila kafiran bi Badri fawufi. Qutila kafiran bi Badrin fawufi wa adda fi Badrin lahum masari'an kullun bima samma lahu qad suri'a. Iya. Ini tanda kenabian berikutnya. Baik, ini yang ke-18 dan ke-19, dua ya. Beliau sebut demikian pula Umayyah bin Khalaf. Dia terbunuh kafir di perang Badar. Maka terjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Umayyah bin Khalaf ini juga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya bahwa aku akan membunuhmu. Ya. Jadi sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya bahwa dia akan dibunuh oleh Nabi. Dan itu subhanallah, apa yang terjadi? Jadi asal kejadiannya itu diterangkan di Sahih Al-Bukhari ya, bahwa suatu hari Sa'ad bin Mu'ad pergi umrah. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala pergi umrah. Lalu Sa'ad bin Mu'ad ya, waktu itu ketemu dengan Abu Jahal yang sedang tawaf. Ya. Sa'ad bin Mu'ad lagi tawaf ketemu dengan Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun ya menghinanya, berucap sesuatu yang membuat Sa'ad bin Mu'ad marah. Maka keduanya pun bertengkar. Waktu itu Umayyah ibnu Khalaf kenal baik sama Sa'ad bin Mu'ad, karena kalau dia ke Madinah mau berdagang ke Syam, itu dia lewat Madinah dulu. Ya, dia singgah di Madinah. Maka waktu itu Umayyah berkata kepada Sa'ad, jangan kamu angkat suara engkau kepada Abul Hakam, maksudnya Abu Jahal. Dia ini pemimpin yang memimpin kota Mekah, maksudnya panutan di sini. Ya. Kata Sa'ad, kalau kamu menghalangi saya untuk tawaf, sebagaimana dia, saya akan putus perniagaan kamu ke Syam. Ya. Memutus perniagaan kamu ke Syam. Maka waktu itu Sa'ad pun marah kepada Umayyah dan dia berkata, biarkan saya dariku. Tahukah kamu bahwa Nabi Muhammad SAW telah bercerita kepadaku, saya mendengar dari Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad akan membunuhmu. Ya. Maka Umayyah bin Khalaf pulang ke rumahnya. Terus dia berkata kepada istrinya, tahukah kamu hari ini orang Medina itu bilang apa sama saya? Maksudnya Nabi Muhammad, bahwa dia mendengar Nabi Muhammad akan membunuh saya.
Apa kata istrinya? Wallahi ma yakdzibu Muhammad. Demi Allah, Nabi Muhammad itu tidak pernah berdusta. Jelas ya? Jadi sedemikian jujurnya Nabi Muhammad di tengah mereka itu, kalau Nabi Muhammad berucap sesuatu, tidak ada yang berkata, ya, dusta beliau di situ. Baik. Maka begitu terjadi perang Badar, ya, itu perang Badar kan dimaklumi kan? Mereka semuanya diajak untuk keluar. Ya, dan akan datang nanti kisahnya ya, perang Badar di sini, di sirah ini. Maka begitu mau keluar di perang Badar, istrinya ingatkan kepada dia, ingatkah kamu ucapan kawan kamu orang Madinah itu, maksudnya ucapan Sa'ad bin Mu'adz, bahwa Nabi Muhammad akan membunuhmu. Kata dia, iya ya. Maka dia pun berniat tidak keluar, tidak mau ikut. Tapi apa yang terjadi? Abu Jahal mendatanginya. Abu Jahal berkata, kamu ini dari tokoh pemuda di sini, nggak boleh ikut, harus ikut sehari atau 2 hari saja. Setelah itu kamu pulang silahkan. Mau ikut 2 hari, dalam selang 2 hari itu dia terbunuh. Dalam selang 2 hari itu dia terbunuh. Jelas ya? Begitu Nabi kabarkan, Nabi akan membunuhnya, dia betul terjadi. Nabi SAW membunuhnya. Baik. Kemudian dari tanda kenabian beliau SAW juga, dan ini yang ke-19, wa'adda fi badrin lahum masari'an. Di perang Badar itu beliau sudah menghitung tempat-tempat kematian. Di sini akan mati si fulan, di sini akan mati si fulan. Kullun bima samma lahu qad suri'a. Maka setiap orang yang ditunjuk oleh Nabi mati di situ, maka diketemukan dia mati di tempat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini pengabarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan tanda kenabian. Nabi katakan akan mati di sini si fulan, di sini akan mati si fulan, akan mati si fulan. Terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda kenabian yang ke berapa sekarang? Yang ke-20. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan akan ada sekelompok dari umatnya yang berperang mengarungi lautan. Kata beliau, waqala an qaumin sayarkabuna fabaja hadzal bahri ay yaghzuna wa minhum ummu haramin rakibat al-bahra thumma fi ruju'ihim qabat. Ya, dan Nabi berkata tentang satu kaum, ya, bahwa mereka ini akan mengarungi, maksudnya akan mengarungi dalamnya atau mengarungi samudra lautan. Ayyagzuna, mereka akan berperang. Ya, akan berperang. Dan Nabi katakan waktu itu kepada Ummu Haram, engkau termasuk mereka. Karena waktu itu Ummu Haram radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ya, apakah saya termasuk dari mereka yang ikut berperang di lautan itu, mengarungi lautan? Kata Nabi, iya, engkau termasuk dari mereka. Dan Nabi sudah memberikan keutamaan tentang mereka, sebagaimana di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, di lafaz Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, awwalu jaishin min ummati yaghzuna al-bahr qad ujibu. Awal tentara, awal pasukan dari umatku yang berperang mengarungi lautan, wajib atas mereka surga. Wajib atas mereka surga. Iya. Telah wajib atas mereka. Jadi keutamaan ya atas para sahabat ini. Ummu Haram masuk darinya. Baik, tahukah ini terjadi di masa pemerintahan siapa? Di pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Beliau yang paling pertama memimpin pasukan kaum muslimin memerangi orang kafir menyeberangi lautan. Iya, menyeberangi lautan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beritakan perkara-perkara. Ya, ini sabat itu pertengahan laut ya. Itu sifat-sifat lautan saja, beliau terangkan sifat lautan. Dari airnya, pertengahannya, apa yang berada di sekitarnya. Padahal Nabi itu tidak pernah melihat laut. Nabi tidak pernah melihat laut. Iya. Dan itu dari tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Nabi kabarkan bahwa Ummu Haram akan meninggal
setelah mengarungi lautan itu. Dan memang terjadi setelah beliau mengarungi lautan itu, maka beliau terjatuh dari terjatuh dari kendaraannya dan beliau meninggal karena hal tersebut. Iya. Jadi dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beritakan hal-hal yang akan terjadi dan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berkata akan ada dari umatku yang memerangi lautan, memang waktu itu belum terjadi, ya kan? Dan kalau belum terjadi itu baru pengabaran, belum menjadi tanda kenabian. Setelah terjadinya, itu baru menjadi tanda kenabian, sebab dia terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian yang ke-21 terkait dengan Al-Hasan bin Ali, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, inna ibni hadha sayyid la'alla Allah ayusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Kata beliau, sungguhnya anakku ini adalah pemimpin, maksudnya Al-Hasan bin Ali. Sungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Iya. Jadi ini ucapan Nabi, nanti dia akan mendamaikan kejadian yang terjadi antara dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin, dan semuanya muslimin. Al-kul mimman aslam, semuanya muslimin, bertikai. Maka terjadilah apa yang Nabi beritakan itu. Iya. Dimaklumi bahwa terjadi perbedaan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu setelah terbunuhnya Utsman ibn Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai keluarga dari Utsman ibn Affan itu merasa berhak untuk menuntut darah Utsman ibn Affan. Iya. Maka setelah Ali bin Abi Thalib dibaiat, Muawiyah bukan tidak mau membaiat dan bukan menolak kekhilafan Ali bin Abi Thalib, tapi dia ingin bahwa sebelum Muawiyah membaiat Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib menyelesaikan dulu urusan darah Utsman. Semua orang yang terlibat di dalam membunuh Utsman diselesaikan dengan mereka. Karena Muawiyah menganggap sebagian orang-orang yang terlibat itu masuk ke pasukan Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau sebelumnya adalah pemimpin Syam. Beliau pemimpin Syam dari pemerintahan Utsman ibnu Affan. Maka dianggap dirinya masih ada kepemimpinan di situ. Iya. Ringkas cerita, setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terbunuh, maka putranya Al-Hasan bin Ali dibaiat oleh 40.000 orang. Membaiatnya untuk mati. Iya. Mendukungnya untuk khilafah. Baik. Waktu itu datanglah Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith. Abu Bakrah ini namanya Nufai ibn al-Harith. Beliau mendatangi Al-Hasan bin Ali. Lalu beliau berkata, saya mendengar dari Nabi SAW bersabda tentang engkau. Dan waktu itu engkau masih kecil. Nabi berkata, Inni bini hadha sayyid la'allahu yuslih. La'alla Allah ayyusliha bihi baina fi'ataini atimataini minal muslimin. Sungguhnya putraku ini, maksudnya Al-Hasan bin Ali. Ini nas ya, bahwa Al-Hasan bin Ali itu
dianggap ahlul bait. Karena Nabi bahasakan putraku. Itu punya hukum ya secara syar'i. Sungguhnya putraku ini adalah seorang sayyid, seorang pemimpin. Jadi dia sudah mendapatkan asyada kepemimpinan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang beliau seorang pemimpin di dunia, dan Hasan adalah seorang pemimpin di sorga. Karena Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemimpin para pemuda penduduk sorga. Iya. Beliau ini, Al-Hasan ini kata Nabi, nanti akan mendamaikan. Allah akan jadikan dia sebagai pendamai antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Maka mendengarkan hadits tersebut, Al-Hasan bin Ali mengetahui apa kewajibannya. Maka dia serahkan khilafah kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, bukan karena kurang pasukan, bukan pula karena takut. Ya, tetapi untuk menjaga darah kaum muslimin, untuk membangun persatuan di tengah kaum muslimin. Dan 30 tahun setelahnya itu dikenal sebagai tahun-tahun persatuan umat Islam. Jelas ya? Jadi Nabi kabarkan tentang itu, ini akan terjadi pada Al-Hasan dan terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itu kejadian-kejadian yang dikabarkan oleh Nabi pasti. Kita beliau kabarkan terjadi seperti apa yang beliau kabarkan. Demikian pula terkait dengan Utsman ibn Affan. Dan ini tanda kenabian yang ke-22. Terkait dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dikatakan di sini waqala fi Utsmana tusibuhul balwa fahaqqan kana. Dan Nabi berkata kepada Utsman, kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dia akan ditimpa oleh sebuah ujian. Maka haqqan terjadi seperti berita Nabi. Iya. Terjadi seperti yang diberitakan oleh Nabi. Itu ucapan Nabi ini dalam kisah yang masyhur ya. Dalam kisah yang masyhur di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Ketika Nabi sedang duduk di sebuah sumur, waktu itu sudah masuk dahulu Abu Bakar dan Umar. Sumurnya sudah penuh. Maka minta izinlah. Jadi sebelumnya Abu Bakar dan Umar sudah masuk. Maka Nabi berkatakan, izinkan mereka masuk, beri kabar gembira keduanya masuk surga. Nah, begitu datang Utsman, Nabi berucap begitu juga. Izinkan dia masuk, beri kabar gembira dengan surga, tetapi ma'abalwa tusibuhu, dengan ujian yang akan menimpahnya. Maka diberitahu oleh Abu Musa yang menyambutnya pesan Nabi. Dan beliau hanya istirja, ya, memohon pertolongan kepada Allah. Begitu masuk ke dalam kolam yang mereka duduk di situ, masukkan kakinya juga sudah penuh. Maka Utsman pun berada di sekitarnya. Kata Ibnu Sirin, saya artikan itu, bahwa itu kuburan mereka tidak bertambah lagi. Dan terbukti setelah meninggal, Rasulullah SAW yang dikubur bersama beliau di situ, cuman Abu Bakar dan siapa? Dan Umar, tidak ada lagi yang lain. Jelas ya? Baik. Jadi Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu sudah diberitakan bahwa beliau akan meninggal kena ujian. Iya. Kena ujian. Makanya ijtihad Utsman itu ketika beliau dikepung oleh orang-orang Khawarij, ya, dikepung oleh orang-orang Khawarij. Dan ini sebenarnya di kisah wafatnya Utsman ibn Affan ada pelajaran besar ya, khususnya ya seperti yang terjadi sekarang ya, penyebaran berita-berita hoax, berita-berita palsu, berita dusta.
Itu ada orang-orang yang punya keahlian. Dan waktu itu yang punya keahlian ini seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam yang bernama Abdullah bin Saba. Ini yang cikal bakalnya kelompok Syiah dari sini, Abdullah bin Saba ini. Dia berkeliling ke berbagai negeri menghasut, mengirim surat-surat, memanas-manasi hati manusia supaya apa? Benci kepada Utsman ibn Affan. Maka datanglah orang-orang Khawarij ini yang mengepung rumah Utsman ibn Affan. Dan itu ada kisahnya ya, bukan cuma mengepung aja, ada kisah sebelumnya. Na'udzubillah dari perbuatan-perbuatan mereka. Meneriaki Utsman di mimbar, dia tarik turun dan sebagainya. Ya. Mungkin banyak yang bertanya, kemana para sahabat, pasukan Utsman? Kenapa tidak diberesin saja kaum Khawarij? Nah, disitulah ijtihad beliau, radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Beliau tidak mengizinkan para sahabat. Padahal para sahabat sudah berkata, sisa diperintah saja. Maka mereka akan menghunus pedang-pedangnya terhadap para pemberontak ini. Jelas ya, itu masuk dalam kitab Ahlul Bighah, Ahlul Bughat. Kitab Ahlul Bagi, para Bughat. Iya. Tapi Utsman tidak memandang hal tersebut. Beliau berijtihad. Hingga akhirnya beliau meninggal terbunuh oleh kaum Khawarij ini. Naudzubillah. Jelas ya? Jadi ini ujian. Rasulullah beritakan. Terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, ini 2 bait syair lagi ya untuk malam ini. Dan di sini ada 2 tanda kenabian yang lain. Kata beliau, wa maqtal al-aswadi fi san'al yaman. Dzakarahu lailata qatlihi wa man qatalahu kadzaka Kisra akhbara biqatlihi fakana dha bila mira. Iya. Demikian pula terbunuhnya Al-Aswad. Iya. Ini yang dikenal dengan Al-Aswad Al-Ansi. Namanya katanya Ghahlah namanya. Dia ini berada di Son'ah. Al-Aswad Al-Ansi ini sudah di akhir-akhir masa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Nabi mengutus pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk membunuhnya di Son'ah. Iya. Dan Nabi kabarkan dia akan terbunuh di malam begini. Dan yang membunuhnya namanya ini. Dikabarkan oleh Nabi. Iya. Itu diterangkan di sebagian buku-buku sirah, tapi dari jalan Al-Waqidi. Al-Waqidi itu ada kelemahannya di dalam periwayatannya. Cuman kisah terbunuhnya Al-Aswad Al-Ansi ini di akhir kehidupan Nabi, di akhir-akhir masa hidup beliau, itu adalah hal yang populer di buku-buku sirah Nabawi. Baik. Jadi seperti itu tidak dipermasalahkannya, dan ini tanda yang ke-23. Tanda yang ke-24, ya, kadzaka Kisra akhbara biqatlihi fakana dha bila mira. Demikian pula Nabi mengabarkan tentang terbunuhnya Kisra. Iya. Nabi mengabarkan tentang terbunuhnya Kisra. Kisra ini itu gelar untuk pemimpin yang memimpin Persia. Dan Kisra yang dimaksud di sini disebutkan di dalam buku-buku sejarah namanya Ibruiz bin Hurmuz namanya. Dan kisahnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi itu mengirim surat kepada beberapa raja, beberapa kepala negara. Beliau kirim surat kepada pembesar Romawi, Kaisar,
beliau kirim surat juga kepada Kisra. Cuman bedanya pembesar Romawi ketika surat Nabi datang, dia hormati surat Nabi. Iya, diagungkan. Malah dia terkesan membenarkan bahwa beliau adalah seorang Rasul. Hanya saja dia tidak berani masuk Islam. Tidak berani masuk Islam. Jelas ya? Kisahnya panjang. Di hadits yang ketiga atau di hadits yang kelima di Sahih Al-Bukhari, di kisah Al-Badal Wahyi. Dari hadits Ibnu Abbas itu tentang Adhimur Rum. Kalau Kisra ini, ya begitu surat Nabi sampai kepadanya, surat Nabi ini dia sobek-sobek. Ya, disobek-sobek surat Nabi. Maka Nabi SAW mendoakannya, Allahumma mazzik mulkahu. Ya Allah, sobek-sobeklah kekuasaannya. Hancur betul kekuasaan Kisra. Sampai hari ini Persia itu cuma nama saja. Tidak ada. Beda dengan apa? Beda dengan Romawi. Mereka masih beranak-anak. Jelas ya? Iya. Tapi Persia dari sudut kerajaannya mereka habis. Ya, karena Allah sudah tentukan dalam Al-Quran. Inna syani'aka huwa al-abtar. Siapa yang mencelamu, dia pasti akan terputus perkaranya. Iya. Makanya orang yang mencela Nabi itu, semakin dia menantang Nabi, tunggu aja. Semakin cepat hancurnya. Biasanya begitu. Iya. Ini semuanya dari tanda kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai sini dulu ya. Kita sudah membaca cukup banyak malam ini. Mungkin di sesi lainnya kita akan selesaikan pembahasan ini. InsyaAllah ta'ala.